Pemirsa, kejadian ibu membuang bayi yang baru saja ia lahirkan ini bukan satu atau dua kali terjadi. Fenomena ini sudah beberapa kali ditemukan di beberapa kota, bahkan dalam sepekan terakhir. Lantas apa yang kemudian melatar belakangi seorang ibu tega membuang bayinya dan siapa yang kemudian menjadi korban? Kita akan bahas bersama dengan psikolog Auli Grasinta. Selamat siang, Mbak Auli. Selamat siang. Mbak Uli, ini kan kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini belakangan marak Mbak terjadi seorang ibu yang kemudian tega buang anaknya yang baru saja ia lahirkan begitu. Apa sebenarnya yang bisa melatar belakangi hal ini terjadi, Mbak? Iya, sebenarnya kasus ini bukan saja kasus yang baru ya, tetapi ini sudah banyak terjadi, termasuk upaya-upaya aborsi, begitu ya. Sebenarnya ini pasti terkait dengan adanya kelahiran ini adalah kelahiran yang tidak diharapkan, atau bayi ini pasti bayi yang tidak diharapkan oleh orang tuanya, yang mungkin saja adalah hasil dari hubungan yang tidak direstui, hubungan yang tidak dalam ikatan pernikahan, dan hal-hal lainnya. Nah, kenapa orang bisa menjadi tega ya tadi? Karena apa yang dia lakukan tidak didasari oleh rasa yang memang untuk bertujuan untuk memiliki anak, begitu ya. Jadi dia melakukan hubungan, tetapi kemudian efeknya adalah dia hamil. Nah, tetapi ini bukan kehamilan yang diharapkan, sehingga rasa sayang, rasa cinta, rasa harus menyelamatkan buah hatinya ya, rasa harus menyelamatkan darah dagingnya ini menjadi tidak ada. Nah, pada sebagian orang ini yang mereka lakukan ya, seperti kita juga banyak tahu, adalah tindakan aborsi, begitu ya. Nah, tetapi kalau mungkin tindakan aborsi ini gagal, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah tadi membuang bayi ini. Tentu saja ada dua hal. Yang pertama, dia berharap bayi ini ditemukan kemudian diselamatkan, atau dia berharap bahwa bayi ini kemudian tidak bisa hidup, begitu. Jadi karena tidak ada rasa tadi, rasa sayang, rasa cinta terhadap buah hatinya sendiri yang memang lahir dari perbuatan yang tidak diinginkan, begitu. Baik, apakah kemudian kalau tadi Mbak Auli bilang ini ada faktor yang rasa yang tidak diinginkan begitu, rasa tidak menginginkan memiliki bayi dan lain sebagainya. Apakah ini juga ada faktor usia juga yang mempengaruhi jika kita lihat begitu, jika perempuan mengandung anak juga menjadi ibu di usia muda begitu, ini apakah akan mengefek begitu kepada sisi mentalnya? Ya, bukan saja pada usia ya. Itulah kenapa pernikahan pun itu dibatasi, misalnya usia minimal, ada usia minimal lah di atas 18 tahun. Karena kematangan. Nah, untuk bisa menjadi orang tua itu kan sangat perlu sebuah kematangan ya, kematangan psikologis, kematangan mental, bahkan kematangan finansial. Itu memang menjadi salah satu tuntutan utama. Nah, ketika tindakan hubungan ya suami istri dilakukan tidak dalam lembaga pernikahan, dilakukan tidak dengan dasar yang kuat, tidak dilakukan dengan dasar legal, maka terjadilah hal-hal yang memang tidak diinginkan seperti ini. Nah, kalau itu terjadi pada anak dengan atau orang dengan usia yang sangat muda, maka kemampuan pemecahan masalahnya pun menjadi terbatas, begitu ya. Pada orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah, mungkin ketika dia tahu bahwa masalahnya adalah dia mengandung di luar nikah, maka dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya menyampaikan kepada orang tua, kemudian meminta untuk dinikahkan dan sebagainya. Itu satu solusi. Tetapi seringkali pada orang yang tidak memiliki kematangan emosi, maka yang dilakukan adalah cara-cara yang itu tadi, cara-cara yang tidak dibenarkan baik secara hukum maupun secara agama dan norma sosial, begitu. Jadi dia tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang normatif bisa diterima oleh masyarakat, tetapi mencari cara-cara lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri, sebenarnya menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara-cara yang tidak bisa diterima sebenarnya oleh secara hukum maupun secara norma sosial. Iya, kalau misalnya berarti kalau belum siap secara mental begitu untuk menjadi orang tua, artinya kan ini sebenarnya pekerjaan dua orang ya Mbak, ada laki-laki dan perempuannya. Tapi kan ini kebanyakan yang kemudian berdampak atau menjadi korban begitu tanda kutip adalah yang pihak perempuan karena dia yang mengandung, melahirkan dan lain sebagainya. Apakah ini juga bisa mengarah ke depresi begitu yang sehingga menyebabkan ibu atau perempuan ini bisa tega begitu membuang anaknya yang setelah dilahirkan?
Iya, sebenarnya banyak kasus ya. Apakah itu kemudian kalau dia depresi tentu perilakunya akan menjadi berbeda, malah bukan membuang gitu ya, tetapi kemudian dia mungkin menjadi stres, menjadi menarik diri, bahkan akhirnya keluarga pasti akan melihat. Tetapi pada kasus ini tadi ada dua hal yang sebenarnya dia harapkan begitu. Yang pertama adalah ketika anak ini lahir, dia bisa diambil oleh orang lain begitu ya, oleh orang lain yang kemudian akan merawat anaknya, atau malah tadi dia berharap bahwa ketika ini dibuang maka selesai semua masalah, anak ini kemudian tidak berlanjut hidup, masalah dia selesai begitu ya. Jadi biasanya motifnya dua ini, agak sedikit kalau motifnya adalah stres. Kalau motifnya adalah stres, biasanya malah yang dilakukan misalnya dia menjadi menarik diri, menjadi depresi, dan itu pasti akan diketahui oleh lingkungan-lingkungan di sekitarnya begitu, sehingga bisa lebih memberikan dukungan psikologis. Tapi orang-orang seperti ini malah biasanya adalah orang yang memang berpikir ini bagaimana cara menyelamatkan dirinya gitu ya. Ketika itu sudah keluar, bayinya lahir, saya buang, saya selamat, sudah tidak ada lagi jejak di saya, atau saya buang, ini akan diselamatkan oleh orang lain begitu. Oke, jadi kemungkinan besar ini dilakukan dengan sadar begitu ya Mbak ya, bukan karena faktor dari depresi. Tapi kalau untuk bisa kita pelajari bersama, apa sebenarnya ciri-ciri depresi yang mungkin bisa dialami begitu oleh ibu hamil? Apa kemudian pemicu depresi yang bisa dialami atau dirasakan oleh ibu hamil? Iya, kehamilan sendiri, apakah itu diharapkan atau itu tidak diharapkan ya, itu tentu memiliki dampak baik secara psikologis maupun secara fisik begitu ya. Secara fisik ada hormon-hormon yang berubah ya dari saat normalnya, itu sangat mempengaruhi diri seorang wanita gitu ya, seorang perempuan. Juga secara psikologis, apakah secara psikologis pada saat dia hamil itu kondisi keluarganya, kondisi dengan hubungan dengan suami, hubungan dengan keluarga besar itu baik, itu akan mendukung. Tetapi ketika tadi dia harus sendirian, bahkan mungkin keluarga tidak tahu, dia harus melarikan diri dari lingkungan agar tidak tahu bahwa dia sedang hamil, ini tentu menimbulkan masalah-masalah secara psikologis gitu. Nah, apakah dia akan depresi, sangat tergantung pada kepribadian dari orang ini gitu ya. Kalau orangnya memang pro terhadap depresi, artinya dia adalah orang yang rentan terhadap kondisi stres ya, jadi pemicu sedikit saja sudah bisa membuat dia stres bahkan depresi, itu ya tentunya akan membuat orang ini menjadi lebih mudah untuk stres atau depresi. Tetapi pada orang-orang yang lebih kuat ya, lebih punya kemampuan untuk bertahan, yang lebih tangguh dalam kondisi tekanan, ya tentu sikapnya menjadi akan berbeda. Tetapi tadi kondisi hamil itu tanpa apapun ya, tanpa kondisi itu sudah membuat perempuan itu menjadi lebih rentan terhadap perubahan fisik, lebih rentan secara psikologis. Itu sudah normatifnya adalah seperti itu begitu. Jadi ketika ada pemicu tadi misalnya harus menghadapi itu sendirian, harus menyembunyikan itu dari lingkungan, sangat mungkin bisa menimbulkan kecemasan, menimbulkan masalah psikologis, menimbulkan atau mengganggu kesehatan mental dari perempuan ini, ibu ini. Oke, lantas bagaimana nih Mbak pentingnya lingkungan dan juga support system begitu ya di sekitar ibu hamil nih agar kemudian bisa terhindar ataupun terpreventif begitu ya dari potensi-potensi depresi? Iya, jadi kalau kita lihat tentunya untuk bisa hamil sendiri tadi itu harus ada melalui suatu lembaga ya. Kenapa hal-hal seperti ini terjadi tentu pada kehamilan di luar nikah tadi. Sebenarnya tidak terkait dengan usia begitu ya. Bahkan orang-orang yang sudah usia sudah cukup pun ketika dia ada kehamilan di luar nikah misalnya karena hubungan terlarang dan sebagainya, itu juga akan menimbulkan masalah tertentu. Jadi biasanya korban-korban ibu buang anak itu adalah tadi timbul karena tidak berada pada lembaga yang sah gitu ya. Nah, tidak ada di kehamilan ini terjadi di lembaga yang sah, maka akan menimbulkan kondisi-kondisi atau dampak-dampak lanjutan tadi ya. Dampak-dampak lanjutan artinya kepada ibu ini akan merasakan hal-hal yang menekan ya, kemudian dia harus menyembunyikan dan sebagainya yang tidak menyenangkan. Nah, kalau lingkungan ini melihat apa yang bisa dilakukan, ia berikan tangan begitu ya. Artinya menyampaikan atau membuka tangan bahwa oke, misalnya dia melakukan kesalahan itu gitu ya, kesalahan bahwa dia melakukan hubungan luar nikah. Oke, sekarang hubungan dia di luar nikahnya adalah hal yang salah. Itu di-accept dulu, kemudian what next gitu ya. Oke, kalau ini anak sudah lahir harus diapakan? Begitu ya, harus diapakan, siapa yang harus bertanggung jawab, bahkan kalau toh harus bertanggung jawab sendiri karena pihak prianya tidak bertanggung jawab,
apa yang bisa dilakukan? Nah, itu sebenarnya lingkup keluarga, lingkup sosial itu bisa sangat membantu asal tadi terjadi keterbukaan gitu ya. Yang terjadi biasanya di sini adalah ketika kehamilan itu berada di luar nikah, akhirnya si perempuan ini menutup diri bahkan gitu ya. Semakin menutup, semakin tidak bisa melambaikan tangan untuk minta tolong. Nah, sebenarnya itu yang sangat penting, melambaikan tangan untuk minta tolong dan kemudian ada yang memberi pertolongan. Jadi tidak fokus pada emosi yang dihadapi oleh si perempuan, tetapi problem fokus. Oke, problemnya adalah anak ini akan lahir di luar nikah dengan kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nah, itu sebenarnya bisa diantisipasi sebelum masalah ini menjadi lebih jauh begitu. Oke, nah terakhir ini kan kalau misalnya kita bicara soal kesehatan mental, apalagi kalau misalnya ada penyakit kesehatan mental seperti depresi, ini kan sesuatu yang hanya bisa kita sendiri rasakan begitu Mbak, tidak bisa terlihat begitu ya. Apa kemudian yang bisa Mbak Oli share begitu tips untuk para ibu hamil yang mungkin sedang menonton di rumah ini agar terhindar begitu dari potensi-potensi depresi ini? Iya, sebenarnya yang pertama adalah terjadi perubahan yang signifikan ya, itu yang mudah ya. Terjadi perubahan emosi yang signifikan. Misalnya biasanya ceria gitu ya, biasanya gembira, kok ini menjadi lebih murung. Nah, dan kalau itu terjadi dalam beberapa, biasanya kita sebut 2 minggu sih kalau kita sebut depresi ya, menjadi lebih murung, menarik diri gitu ya. Nah, ini yang juga sering. Jadi misalnya kalau dalam kondisi biasanya adalah dia bisa bicara dengan orang lain, ini lebih menarik diri, lebih banyak di kamar, lebih banyak itu sudah sebenarnya tanda-tanda depresi. Ada perubahan kebiasaan menjadi lebih sering tidur atau malah tidak bisa tidur gitu ya. Menjadi lebih sering tidur itu juga sebenarnya juga salah satu depresi ya, salah satu bentuk depresi. Atau tadi menjadi tidak bisa tidur dan sebagainya. Terjadi perubahan pola makan. Jadi hal-hal itu sebenarnya bisa terlihat bahwa secara fisik bisa kita lihat bahwa terjadi perubahan. Nah, secara emosi yang dilihat adalah tadi adanya kesedihan yang tidak bisa hilang begitu ya. Dengan hiburan, dengan melakukan pengalihan tetap saja ada kesedihan, ada kecemasan, tiba-tiba menangis tanpa ada alasan gitu ya, tanpa ada alasan menangis, dan ketika menangis kemudian menangisnya ini bisa lama dan panjang, tapi sebenarnya paham betul kenapa ya menangis, tapi keluar begitu saja dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang bisa kita lihat adalah terjadinya perubahan yang signifikan atas perilaku orang ini secara sehari-hari. Dari yang biasa kemudian menjadi semakin tertutup, semakin hanya kepada dirinya sendiri dan tidak ingin untuk berhubungan dengan orang lain. Biasanya itu adalah ciri-ciri depresi yang muncul, yang dapat kita lihat secara umum gitu. Baik, kita harus bisa kenali diri kita sendiri dan juga pentingnya support sistem dari lingkungan sekitar. Terima kasih banyak Mbak Oli Gracinta, psikolog, atas waktunya di Berita Satu Siang hari ini. Selamat siang dan salam sehat selalu. Salam sehat.